Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa Batam TV. Senang sekali saya Pungki Inggoro kembali hadir menjumpai Anda dalam program Dialog Khusus. Kesempatan kali ini Dialog Khusus lagi-lagi akan membahas hal yang menarik tentunya bersama narasumber kita, Bapak Abdullah Esos MH, Kepala Bapenda Kepri. Halo Pak Abdullah, apa kabar? Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bapak. Kemudian ada Pak Gentur Anggoro Waseso, STMM MBA CRGP, Kepala Kantor Wilayah PT Jasa Raharja Kepri. Halo Pak Gentur, Assalamualaikum, selamat datang. Dan kemudian ada sumber kita, AKBP Mebi Trisono, SIP SIK MH, Kasubdit Regiden Ditlantas Polda Kepri. Selamat sore Pak Mebi. Selamat sore. Baik, tema kita pada sore hari ini adalah Gebiar Pajak Kendaraan Bermotor 2025, tentu saja dalam rangka mensukseskan program pemutihan pajak kendaraan bermotor Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Bapenda Provinsi Kepulauan Riau. Langsung saja kita sapa narasumber kita sore hari ini. Pak Abdullah, kita sudah pernah ketemu nih ya. Siap. Di episode sebelumnya membahas mengenai pemutihan pajak kendaraan bermotor Provinsi Kepulauan Riau nih. Sudah sejauh mana nih Pak progresnya? Apa yang bisa di-share nih untuk pemirsa Batam TV mengenai program pemutihan pajak kendaraan bermotor? Baik, terima kasih Mbak Pungki. Selamat sore juga seluruh pemirsa Batam TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapat kami sampaikan, pertama kami mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh masyarakat Provinsi Kepulauan Riau yang telah menyambut baik program kita, yaitu program pemutihan pajak yang kita mulai kemarin pada 1 Juli 2025 dan insya Allah akan berakhir di 15 November 2025, dan alhamdulillah sampai dengan kemarin tanggal 25 Agustus kita ada peningkatan sebesar 20% tingkat partisipasi pembayaran pajak masyarakat meningkat. Nah, kalau kami sampaikan bahwa yang menarik adalah di mana ada 20.000 wajib pajak yang menunggak dari periode 1 Juli sampai 25 Agustus itu ada 20.000 yang membayar tunggakannya, dan ada 1.700 pemilik kendaraan yang melakukan balik nama. Dari 20.000? Iya. Jadi dan dari periode yang sama di bulan yang sebelumnya itu meningkatnya sejumlah peningkatannya sejumlah segitu. Artinya dengan adanya program ini masyarakat sangat-sangat menyambut baik, dan kami juga mengucapkan terima kasih atas partisipasi. Tapi memang di dalam perjalanan ini di akhir Agustus ada penurunan sedikit. Ya, kami berharap nanti mungkin karena adanya perayaan 17 Agustus dan hari libur nasional beberapa hari, dan itu juga ikut berpengaruh sih. Nah, kadang masyarakat kan karena ada aktivitas di luar. Nah, kami berharap mungkin di akhir-akhir ini nanti peningkatnya akan meningkat kembali. Baik Pak Abdullah, tadi 20% ya Pak ya peningkatannya ya? Benar. Bulan ini mungkin ada penurunan sedikit? Sampai dengan akhir Agustus memang jika dibandingkan dengan bulan Juli memang masih ada penurunan sekitar 4% atau 3%. Jadi kami masih berharap mungkin ada waktu beberapa hari ini masih ada wajib pajak yang akan melaksanakan pembayaran pajaknya. Artinya memang jika dibandingkan dengan bulan Juli, bulan Agustusnya ada penurunan sekitar 4%. Tetapi dari kita bandingkan dengan bulan-bulan sebelumnya itu sudah meningkat juga. Artinya peningkatan ada lebih dari 15%. Jadi tetap ada peningkatan, cuma di bulan Agustus ini agak sedikit lemas ya masyarakat Kepulauan Riau ini agak sedikit lemas nih untuk kembali membayar pajak. Nah, pertanyaan saya, apa nih program yang diluncurkan oleh Bapenda Kepri untuk menjadi stimulus lah ya, untuk menjadi motivasi lagi supaya masyarakat bisa giat lagi nih membayar pajak sesuai dengan tema kita sore hari ini, Pak? Gebiar
Baik, maka kami mencoba dalam rangka meningkatkan animo masyarakat kembali, kami mencoba akan memberikan apresiasi kepada masyarakat, maka kami meluncurkan program Gebiar Pajak tahun 2025, di mana kami berharap adanya peningkatan ini nanti akan meningkatkan pendapatan daerah. Nah, kami akan melaksanakan undian, memberikan undian umroh untuk 10 orang jika yang beragama muslim, dan jika non muslim nanti ternyata dari pemenang undian ini mendapatkan, maka ada paket wisata. Nah, untuk tujuan wisatanya nanti akan kita bahas lebih lanjut, tetapi yang jelas pembiayaannya sama persis dengan nilai yang akan kita berikan dengan untuk umroh. Artinya tidak boleh melebihi dari jumlah itu kan. Nah, periodenya ini adalah kita berikan untuk ke wajib pajak yang membayar, taat pajak yang membayar di periode 1 Januari sampai 30 Oktober 2025. Nah, mungkin nanti pertanyaannya, bagaimana Pak? Pajak kendaraan saya mati tanggal 30 Desember atau 20 November. Apakah saya bisa membayar sebelum jatuh tempo? Bisa. Dan jika dibayarkan di tanggal sebelum 30 Oktober tadi, maka dia berhak untuk mengikuti undian tersebut. Ya. Dan yang paling penting lagi adalah yang berhak mengikuti ini adalah nama pemilik kendaraan yang memang benar-benar nama dia. Artinya kalau yang namanya kendaraannya dia punya tapi pemiliknya orang lain, maka ini tidak bisa untuk diikuti. Dan khususnya lagi kami sampaikan juga di sini bahwa seluruh pegawai Bapenda Provinsi Kepulauan Riau juga tidak berhak untuk mengikuti undian ini. Dan persyaratannya sudah kami sebarluaskan melalui UPT kami dan konter-konter pembayaran pajak kami, bagaimana pendaftarannya, bagaimana untuk mendaftarnya. Baik, kita mengerti bahwa Kepri ini kan terdiri dari pulau-pulau, banyak kan yang di pulau kan kadang-kadang tak ada sinyal, terus kami daftarnya gimana? Kami juga menyiapkan daftar formulir isian manual, nanti akan dikirimkan dan kami akan verifikasi segera-gera mungkin gitu. Nah, sampai hari ini secara online yang mendaftar itu udah hampir 300 lebih, tapi yang manual kan kita belum tahu nih, yang dari UPT yang ada di Natuna, Anambas, Lingga dan sebagainya. Dan juga kan kami kurang dari sebulan baru meluncurkan program ini gitu. Artinya baru di awal Agustus kemarin kami baru menyampaikan ini, dan insya Allah ini kami terus menyampaikan termasuk acara kita sore hari ini gitu. Baik. Makasih. Jadi akan terus ada sosialisasi ya Pak ya mengenai Gebiar Pajak Kendaraan Bermotor ini ya. Baik, benar Pak. Mohon maaf kemarin saya lupa tadi bahwa kami untuk di khusus Kota Batam kemarin melakukan sosialisasi tentang Gebiar Pajak ini dan juga program pemutihan ini bersama Pemko Batam, bersama perangkat seluruh camat, lurah, RT, RW, dan tokoh masyarakat di Hotel Harmony One untuk wilayah Batam Kota, Bengkong, dan sekitarnya. Terus hari kedua kita melaksanakan juga ya Pak, sosialisasi di Kron Pista dengan wilayah Batu Aji, Saibeduk, Sagulung dan sekitarnya. Nah, dengan jumlah peserta yang alhamdulillah cukup antusias sekali dan cukup ramai, dan kami berharap dengan adanya sosialisasi bersama ini akan meningkatkan lagi animo masyarakat untuk membayar pajak kendaraan bermotor ini dalam rangka untuk membangun Kepri ke depan lebih baik. Baik. Terima kasih Pak Abdullah. Jadi masih ada waktu sampai 30 Oktober ya Pak ya untuk bisa mengikuti Gebiar ini ya. Benar, supaya nanti bisa ikut undian. Dan kalau ternyata masyarakat Kepulauan Riau khususnya Kota Batam jatuh temponya nanti nih masih bulan Desember, tidak menutup kemungkinan untuk bisa juga ikut membayar pajak sekarang supaya bisa dapat kesempatan untuk undian. Sangat asalkan bisa. Nama kendaraannya adalah nama pemiliknya sendiri. Baik. Nah, ngomong-ngomong soal nama pemilik kendaraan nih, saya mau beralih ke Pak Mebi nih. Pak Mebi, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Abdullah mengenai program Gebiar Pajak Kendaraan ini. Apa kira-kira yang bisa Bapak share untuk masyarakat Batam TV? Sebetulnya
peran Direktorat Lalu Lintas dalam mendukung suksesnya program ini tuh apa Pak Maybi? Silakan Pak. Baik, terima kasih Mbak Pungki. Selamat sore semua. Yang pasti kita dari Direktorat Lalu Lintas Polda Kepulauan Riau, khususnya registrasi identifikasi kendaraan bermotor di Samsat. Kita di Samsat itu berada terdiri dari 3 instansi Mbak. Ada Bapenda, ada Polri, dan ada Jasara. Ya. Disitulah dengan program yang diluncurkan oleh Bapenda kaitannya dengan pemutihan pajak, kemudian juga tadi disampaikan kepada masyarakat yang bayar pajaknya nanti sampai akhir Oktober ya. Benar. Pak Abdullah akan mendapatkan hunian umroh. Nah, kita dari Polri tentu bersama-sama kaitannya dengan pembayaran pajak, silakan kepada masyarakat untuk membayar pajak, memanfaatkan momentum ini. Karena apa? Karena ada beberapa pajak yang dihapuskan, terutama untuk kendaraan-kendaraan yang di bawah tahun 2020 ya. Iya, benar. Gitu. Kaitannya dengan kita, yang pasti pada saat masyarakat datang ke Samsat harus membawa identitas, ya, terutama KTP. Pembayaran pajak itu terdiri dari pembayaran pajak tahunan, ada juga pembayaran pajak 5 tahunan. Silakan masyarakat untuk pembayaran pajaknya apakah tahunan atau 5 tahunan. Dan yang pasti kita menghimbau kepada masyarakat untuk pembayaran pajak ini ketika kendaraan yang dimiliki adalah tangan kedua atau tangan ketiga, dan seterusnya, kita menghimbau kepada masyarakat untuk melakukan biaya balik nama. Dan kebetulan Mbak Punggi, untuk biaya balik nama pada program ini itu digratiskan juga. Oh wow. Iya, jadi ini manfaat momen yang baik sekali, momen yang baik. Masyarakat bisa mengganti nama pemilik dan pemilik sebelumnya ke pemilik kita saat ini dengan biaya tanpa biaya, ya, biaya namanya digratiskan. Masyarakat bisa datang langsung dengan membawa identitas asli. Lalu kalau itu pajak tahunan, kemudian kalau pajak 5 tahunan harus serta-merta membawa kendaraan juga untuk dilakukan cek isi kendaraan seperti itu Mbak. Oleh sebab itu silakan pada masyarakat manfaatkan momen ini untuk melakukan pembayaran pajak, ada 5 tahunan maupun pajak 1 tahunan, sehingga waktu yang baik ini, apalagi tadi disampaikan dapat undian. Betul, berkesempatan ya. Seperti itu dulu Mbak. Baik, pemirsa Batam TV, terima kasih sekali Pak Maybi tadi Bapak sudah menjelaskan mengenai kontribusi atau peran serta dari Dirlantas Polda Kepri terhadap program gebyar pajak kendaraan bermotor ini. Saya mau beralih dulu ke Pak Gentur. Siap. Pak Gentur, Kepala Kanwil Jasa Raharja Kepulauan Riau nih, Pak. Dari tadi kita bicara mengenai banyak sekali kendaraan yang ternyata menunggak pajaknya, 20.000 kendaraan ya, betul ya Pak Abdullah ya? Benar. Betul. Nah, yang ingin saya tanyakan mengenai klaim kecelakaan ya Pak ya, karena kan ini bidangnya Jasa Raharja. Ya. Dari sekian banyak kendaraan yang menunggak pajak nih, 20.000 kendaraan. Pasti akan ada juga berdampak pada bagaimana Jasa Raharja bisa memberikan santunan kepada para korban kecelakaan lalu lintas. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah sejauh ini selama program pemutihan pajak ini ada berapa banyak klaim kecelakaan lalu lintas nih Pak yang tidak bisa diproses atau apakah mulus-mulus saja? Silakan. Baik, terima kasih Mbak Punggi atas pertanyaannya. Jadi memang Jasa Raharja itu kan tugasnya melaksanakan Undang-Undang 33 34 tahun 64 ya. Khusus dalam hal kecelakaan kendaraan bermotor di jalan raya itu terkait dengan Undang-Undang 34 tahun 1964, di mana dalam undang-undang itu mengatur bahwa
perlu adanya dana kecelakaan lalu lintas jalan yang melindungi pihak yang berada di luar kendaraan bermotor yang mengalami kecelakaan. Misalkan ada kendaraan bermotor lagi jalan raya menabrak pejalan kaki. Nah, akibat dari penggunaan kendaraan bermotor ini sehingga menimbulkan pihak luar celaka gitu ya. Nah, itulah untuk itu kendaraan bermotor ini perlu membayar dana kecelakaan lalu lintas jalan tadi untuk melindungi yang di luar. Nah, itu kasus 1, kasus 2 bisa juga kendaraan bermotor saling tabrakan. Otomatis kalau tabrakan dua-duanya saling melindungi, yang kendaraan bermotor yang sebelah kiri melindungi yang kanan melindungi yang kiri gitu ya. Nah, terkait dengan pemutihan ini, Jasa Raja juga turut berkontribusi dalam hal ini adalah adanya penghilangan daripada penghapusan daripada denda tahun-tahun lalu. Untuk pembayar selama program pemutihan selama mulai sampai dengan nanti bulan 15 November Pak ya. Benar. Nah, itu. Nah, terus kemudian terkait dengan bagaimana kalau ada masyarakat yang belum membayar pajak tapi mengalami kecelakaan. Ya. Nah, di situ memang sifatnya daripada dana kecelakaan lalu lintas jalan ini undang-undang itu ada sejak tahun 64 dan sifatnya gotong royong, sehingga walaupun memang masyarakat tersebut masih ada tunggakan pajak dalam hal terjadi kecelakaan dan memang itu terjamin, memang tetap Jasa Raja memberikan santunan. Nah, dalam hal ini setelah memberikan santunan, Jasa Raja juga menghimbau dan menyampaikan kepada masyarakat yang terlibat kecelakaan yang belum membayar pajak tersebut untuk dapat segera membayar pajak kendaraan bermotornya, karena memang di dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor tersebut otomatis juga di dalamnya ada tadi dana kecelakaan lalu lintas jalan tersebut. Jadi otomatis kalau membayar pajak udah termasuk membayar itu gitu, seperti itu. Dan memang tentunya kalau pembayaran pajak kendaraan bermotor itu berkurang, otomatis pembayaran dana kecelakaan lalu lintas jalan berkurang, bisa mempengaruhi kemampuan dana daripada Jasa Raja untuk menyantuni masyarakat. Gitu, seperti itu. Agak tersendat ya Pak ya? Ya, moga-moga janganlah ya. Ya. Betul. Baik, terima kasih Pak Gentur, Pak Feby dan juga Pak Abdullah. Kita akan kembali lagi setelah jeda pariwara berikut. Pemirsa Batam TV tetap bersama kami akan segera kembali. Expose Kepri. Program ini dirancang untuk memberikan sorotan khusus pada berita dan informasi dari berbagai sektor. Kedatangan Duta Besar India ini disambut oleh Kepala Dinas Pariwisata Kepulauan Riau. Usai ditambahkan sebagai Datuk Seri Satria Wijaya Negara, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menyempatkan diri mengunjungi Pulau Penyengat. Dengan tujuan terjadi peningkatan kerjasama khususnya di sektor pariwisata dan perdagangan yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak. Padan Karya Foundation 2 hadir dengan konsep yang begitu ceria dan kental dengan nuansa budaya Indonesia. Nongsa Resort Batam, yang merupakan gabungan beberapa resort yang berada di kawasan Nongsa Batam, menggelar acara Appreciation Night di Turi Beach Resort. Salah satu rumah sakit terkemuka di Cina yang dikenal dengan teknologi canggih dan metode pengobatan inovatifnya, secara resmi membuka kantor perwakilan di Batam yang memiliki relevansi tinggi dengan masyarakat Batam dan Kepulauan Riau. Tayang setiap hari. Batam TV, Inspirasi Kepri. Temukan pesona alam yang memukau, petualangan seru, dan kuliner lezat yang hanya ada di Batam. Dari aktivitas air yang mendebarkan, hingga destinasi wisata yang memanjakan mata, Batam punya semuanya. Jelajahi ikon-ikon kota yang mempesona dan rasakan kehangatan budaya lokal.
Dan jangan lewatkan sajian kuliner Batam yang menggugah selera, dari seafood segar hingga hidangan tradisional yang autentik. Belanja puas di pusat perbelanjaan modern yang lengkap dan nyaman. Batam, destinasi sempurna untuk liburan yang tak terlupakan. Saksikan program Amazing Batam, program yang memberikan edukasi kebudayaan, wisata religi, dan destinasi wisata yang ada di kota Batam hanya di Batam TV. Amazing Batam, enjoy the new city. Tayang setiap hari hanya di Batam Televisi. Amazing Batam, enjoy the new city. Baik pemirsa Batam TV, masih di program Dialog Khusus membahas mengenai gebiar pajak kendaraan bermotor Florio tahun 2025. Pak Abdullah, tadi Bapak sudah jelaskan nih mengenai program gebiar ini ya, yang membayar pajak sampai tanggal 30 Oktober bisa berkesempatan untuk mengikuti undian. Iya, untuk yang muslim berhadiah umroh ya Pak ya, perjalanan umroh. Untuk yang non-Islam paket wisata sesuai dengan biaya untuk pergi umroh nih ya Pak ya. Benar. Betul, oke. Nah, bicara mengenai tadi Pak, untuk mengikuti gebiar pajak kendaraan bermotor kan pasti ada syarat dan ketentuannya. Benar. Tadi Bapak sudah sebutkan mengenai isi form, bisa online atau offline. Nah, selain itu apalagi nih Pak kira-kira yang bisa Bapak share kepada masyarakat? Untuk ini memang persyaratannya banyak Pak, tapi intinya adalah masyarakat itu membayar pajak di periode 1 Januari sampai dengan 30 Oktober, dan kendaraan itu yang paling penting adalah atas namanya sendiri. Jangan nanti dia bayar pajak terus tapi nama kendaraannya masih nama yang lain. Nah, saat nama kendaraan itu nama yang lain, dia mau ikut undian nggak bisa. Itu penting dulu. Maka kami menyarankan, kami menghimbau agar segeralah balik nama kendaraan sesuai dengan nama sendiri supaya dapat mengikuti undian ini gitu. Nah, kalau persyaratan secara umum seperti yang telah kami sampaikan tadi, khusus untuk undian gebiar hadiah untuk umroh ini berlaku khususnya untuk masyarakat Provinsi Kepulauan Riau, seluruh kabupaten kota. Terus undian umroh ini akan kita berikan ke 10 pemenang jika yang beragama Islam, dan yang Muslim, dan yang non-Muslim adalah paket wisata. Dan khusus Batam, kita akan memberikan untuk undian ini untuk 4 orang. Sedangkan untuk kabupaten kota di luar kota Batam itu satu persatu kita berikan. Artinya karena memang jumlah wajib pajak itu lebih banyak dan lebih besar di kota Batam. Nah, kami juga menghimbau kepada masyarakat agar waspada terhadap penipuan terhadap undian ini. Jika ada pihak-pihak tertentu yang menghubungi, mohon mengkonfirmasi ke pihak kami langsung, karena ke Samsat atau kantor Samsat Corner, ada Samling, ada drive-thru, dan kami juga menyediakan kontak person dan di masing-masing kabupaten kota untuk mengkoordinir ini gitu. Artinya dan peserta undian juga dapat mengikuti akun media sosial Bapenda Kepri, ada di Instagram, ada di ini. Mungkin nanti dari situ juga bisa, dan kami kami menyiapkan link di masing kabupaten kota serta menyiapkan QR-nya. Artinya kalau masyarakat yang bisa QR ya mungkin bisa melalui QR, kalau memang ini bisa lewat link. Artinya di situ syarat dan ketentuannya sangat jelas. Dan itu yang tadi saya sampaikan, kami nggak bisa karena ini nggak ada sinyal. Ini nih, nah dia bisa mendaftar secara manual ke Samsat terdekat. Ke contoh misalnya di Natuna, di Anambas, di Lingga, kami bisa memahami itu. Maka kami juga menyiapkan dan kami perintahkan agar pihak Samsat di kabupaten kota untuk
secara manual, sedangkan yang untuk online kami akan memverifikasi langsung di kantor Samsat pusat. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan informasi tentang gebiar hadiah umroh dari syarat dan ketentuannya ada pada link yang sudah kami terbitkan. Jadi accessible, bisa diakses di sosial media Bapenda Kepulauan Riau. Nanti ada link juga di setiap kota ya Pak ya? Nanti akan ada link di setiap kota yang bisa diakses juga. Kalau ternyata bermasalah dengan sinyal juga bisa datang ke Samsat terdekat untuk bisa daftar secara offline. Baik, nah pertanyaan saya nih Pak, seandainya saya punya kendaraannya 3 Pak, semuanya atas nama saya berarti dapat 3 undian nggak Pak? Kira-kira begitu atau bagaimana Pak? Apa ada syarat khusus? Kita tetap menetapkan satu orang hanya boleh mengikuti undian 1. Di syarat dan ketentuan kita juga sudah sampaikan, termasuk pegawai Bapenda Pak. Kami seluruh pegawai Bapenda, bukan hanya pegawainya, tetapi keluarganya yang terdaftar di dalam KK itu tidak berhak untuk mendapatkan hadiah ini. Di dalam syarat dan ketentuan sudah kami sampaikan juga. Jadi kalau nanti staf saya datang, dia bilang, saya kan cuma istrinya Pak Kaban, kok nggak tetap tidak boleh. Saya yakinkan itu, insya Allah saya akan perhatikan itu, karena memang jika ada hal ini nanti di kemudian hari diketemukan, saya akan tegakkan, akan koreksi lah artinya kan. Nah, karena memang itu sudah kita tetapkan di syarat dan ketentuan, dan insya Allah nanti pada kesempatan ini juga kami menyampaikan kepada seluruh pemirsa Batam TV pada sore hari ini bahwa undian ini akan kita laksanakan di tanggal 31 Oktober di Hotel Aston. Mudah-mudahan nanti Batam TV juga berkesempatan hadir, dan hadiah akan kita bagikan nanti insya Allah di tanggal 10 November 2025 ini juga. Dan setelah itu khusus masyarakat Batam juga ke depan kami juga akan mencoba memberikan undian selanjutnya lagi. Nanti tunggu kita juga sedang berusaha untuk bekerja sama dengan pihak-pihak showroom dan sudah mendapat respon, insya Allah khusus Batam ya, khusus Batam nanti mungkin akan ada hadiah motor yang periode pembayarnya sampai Desember. Tapi untuk sementara ini adalah yang akan kami lakukan saat ini, dan tapi ke depan kami sudah sampai di periode selanjutnya juga sudah kami pikirkan, tapi kami berharap ya yang membayar di periode 1 Januari sampai 30 Oktober, nah terus dia tidak membayar, terus dia bilang saya dapat apa yang di periode Desember, saya boleh ikut untuk sampai Desember boleh, tapi yang membayar periode Januari sampai Oktober dia boleh ikut sampai Desember lagi. Artinya dia mendapatkan 2 kesempatan. Tetapi yang membayar nanti di periode 1 November sampai ke 31 Desember hanya mendapatkan kesempatan. Nanti kita akan coba memberikan stimulus atau apresiasi kepada masyarakat. Ya salah satunya ya, insya Allah kendaraan roda 2 kita sedang persiapkan. Jadi tetap ada hadiah yang menunggu ya Pak ya? Kalau yang periode pertama ini hadiahnya adalah umroh atau paket wisata. Kalau yang periode kedua nanti insya Allah adalah kendaraan. Rodanya roda 2 atau roda berapa ya? Masih roda rahasia ya Pak ya? Baik, kalau begitu saya langsung bicara soal tadi nih, karena saya bertanya mengenai kalau saya punya 3 kendaraan semuanya atas nama saya, itu saya berkesempatan tetap hanya 1 undian. Saya mau tanya mengenai pajak progresif dulu nih ke Pak Mebi nih. Pak Mebi, kan sekarang semakin banyak nih Pak orang yang punya kendaraan lebih dari 1. Artinya 1 orang punya beberapa kendaraan. Suami sudah beli mobil, dia belikan lagi untuk istri, tapi tidak atas nama istri, dia tetap atas nama dia. Contohnya begitu. Nah, apakah sudah ada sudah berlaku Pak pajak progresif seperti wacana yang beredar ini? Nah, syarat dan ketentuan untuk memberlakukan pajak progresif ini seperti apa Pak tepatnya? Silakan Pak Mei. Iya, terima kasih Mbak Pungki. Kalau masih seputaran pajak sebenarnya Pak Kaban yang menjawab. Kalau kita kan bagian administrasinya, identitas kendaraan sama identitas pemilik. Kalau urusan pajak progresif Pak Kaban, tapi setahu saya itu belum berlaku Pak ya di Kepri. Di Pemerintah Provinsi Kepri
memang kita belum melaksanakan pajak progresif. Oh baik. Sampai hari ini belum kita melaksanakan. Jadi nggak masalah mobilnya 5, 10 nggak apa-apa Mbak. Itu titipan pertanyaan dari pemirsa Pak, dari tenang aja, dari masyarakat. Oh baik. Kalau begitu saya masih bertanya ke Pak Mebi Pak mengenai Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLA ini, dia bisa membantu untuk mengidentifikasi kendaraan yang menunggak pajak nggak Pak? Karena orang punya kendaraan lebih dari satu, tapi ternyata tidak semuanya dia bayar pajak ya Pak. Bagaimana kira-kira? Ya, jadi gini Mbak, terkait dengan alat kita ETLA, itu dia bisa membaca identitas kendaraan itu melalui nopol atau TNKB. Jadi ketika alat menjepret kendaraan nopolnya, lalu nanti kita sortir, kita ambil kendaraan mana yang melanggar tersebut, nanti kita lihat identitas kendaraannya. Yang pertama kita verifikasi dulu Mbak, apakah nomornya itu asli atau tidak, ya kan? Kalau terregistrasi berarti kendaraannya jelas, kendaraan dengan TNKB itu sama. Lalu ketika kita tahu pelanggarannya apa, langsung kita masukkan pasalnya. Pasal pelanggarannya apa, nanti setelah itu kita kirimkan ke pemilik atau pelanggar itu melalui kantor pos. Nah, tadi Mbak menanyakan apakah bisa diketahui kendaraan tersebut nunggak pajak atau belum. Nanti ketahuannya pada saat membayar pajak. Gitu. Misalkan dia sudah tadi si pelanggar menerima surat tilang yang dikirimkan melalui pos, ketika dia tidak bayar, pembayaran bisa melalui bank, bisa melalui banking, itu bisa ada layanannya, atau bisa datang ke kantor di Direktorat Lalu Lintas Polda Kepulauan Riau. Ketika itu tidak dibayarkan dengan jatuh tempo, lalu kendaraan tersebut akan otomatis kita blokir Mbak. Oh baik. STNK-nya. Nanti pada saat membayar pajak baru ketahuan, oh ini pernah kena ETLA. Nah, begitu si wajib pajak datang ke Samsat untuk membayar pajak, kita sampaikan dulu. Petugas menyampaikan, Bapak Ibu ini kendaraan pernah kena tilang ETLA. Mohon diselesaikan dulu denda tilangnya. Di situ juga ada kita siapkan loket pembayaran tilang. Oh baik. Itu yang nanti di situ juga petugas dari bank. Setelah penyelesaian denda tilang, barulah kita buka blokirnya untuk dilakukan pembayaran pajak. Gitu Mbak. Baik. Jadi ketahuannya pada saat pembayaran pajak. Kalau belum dibayar, kalau sudah dibayar tidak diblokir. Seperti itu. Baik. Pak Mebi, satu pertanyaan lagi nih Pak. Masa program pemutihan pajak ini, khusus ada program baru nih untuk gebiar pajak kendaraan bermotor. Kira-kira ada apa istilahnya, potensi pemalsuan dokumen atau STNK bodong tidak Pak selama program ini berlangsung? Selama ini kita belum menemukan sih kasus-kasus itu, karena memang program ini adalah program yang untuk menarik wajib pajak untuk membayar pajak, iya kan? Oh, di sini ada program pemutihan, otomatis dengan program ini tentu dimanfaatkan oleh masyarakat. Ketika ada kaitannya dengan surat bodong, ya tentu ketahuan. Ketika dibawa ke Samsat, oh bodong ini, ya seperti siapa itu. Pemilik ya, iya kan gitu. Maka dicari baik. Nanti akan kita lihat seperti itu Mbak. Baik. Oke, Pak Mebi, Pak Abdullah, Pak Gentur, kita rehat dulu sejenak. Nanti kita akan kembali setelah pariwara berikut ya Pak ya. Baik, pemirsa Batam TV tetap bersama kami akan segera kembali setelah jeda pariwara berikut. Expose Kepri. Program ini dirancang untuk memberikan sorotan khusus pada berita dan informasi dari berbagai sektor. Kedatangan Duta Besar India ini disambut oleh Kepala Dinas Pariwisata Kepulauan Riau,
Usai ditambahkan sebagai Datuk Sri Satria Wijaya Negara, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menyempatkan diri mengunjungi Pulau Penyengat. Dengan tujuan terjadi peningkatan kerjasama khususnya di sektor pariwisata dan perdagangan yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak. Padan Karya Foundation 2 hadir dengan konsep yang begitu ceria dan kental dengan nuansa budaya Indonesia. Nongsa Resort Batam, yang merupakan gabungan beberapa resort yang berada di kawasan Nongsa Batam, menggelar acara Appreciation Night di Turi Beach Resort. Salah satu rumah sakit terkemuka di Cina yang dikenal dengan teknologi canggih dan metode pengobatan inovatifnya, secara resmi membuka kantor perwakilan di Batam yang memiliki relevansi tinggi dengan masyarakat Batam dan Kepulauan Riau. Tayang setiap hari. Batam TV, Inspirasi Kepri. Temukan pesona alam yang memukau, petualangan seru, dan kuliner lezat yang hanya ada di Batam. Dari aktivitas air yang mendebarkan hingga destinasi wisata yang memanjakan mata, Batam punya semuanya. Jelajahi ikon-ikon kota yang mempesona dan rasakan kehangatan budaya lokal. Dan jangan lewatkan sajian kuliner Batam yang menggugah selera, dari seafood segar hingga hidangan tradisional yang autentik. Belanja puas di pusat perbelanjaan modern yang lengkap dan nyaman. Batam, destinasi sempurna untuk liburan yang tak terlupakan. Saksikan program Amazing Batam, program yang memberikan edukasi kebudayaan, wisata religi, dan destinasi wisata yang ada di kota Batam hanya di Batam TV. Amazing Batam, enjoy the new city. Tayang setiap hari hanya di Batam Televisi. Amazing Batam, enjoy the new city. Pemirsa Batam TV masih di program Dialog Khusus membahas mengenai gebiar pajak kendaraan bermotor Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025. Baik, tadi kita sudah bicara mengenai gebiar ini untuk undian, kesempatan, syarat dan ketentuan, dan tentunya tidak ada kemungkinan STNK atau dokumen bodong ya Pak ya. Karena ini adalah kesempatan untuk Anda membayar pajak dan mendapatkan pemutihan ya Pak ya. Nah, saya mau beralih ke Pak Gentur. Dari tadi saya belum tanya nih ke Pak Gentur. Pak Gentur, gebiar pemutihan pajak kendaraan bermotor ini kan kerja bersama antara Bapenda, Polda Kepri, dan juga Jasara Harja. Menurut Pak Gentur, syarat supaya program ini berhasil apa Pak? Baik, terima kasih Pak Budi. Jadi memang kami yang di Samsat ini kan bekerja untuk negara ya. Jadi dan masing-masing memang untuk kepentingan masyarakat Kepri khususnya. Dari Pak Kaban, Bapenda tentunya mengkolek ya istilahnya dana pajak untuk pembangunan di Kepri kan ya. Ya. Dari Pak Wabi juga kaitan dengan registrasi kendaraan untuk memastikan bahwa kendaraan itu memang ada dan kendaraan itu memang benar. Ya, karena kan jangan sampai kendaraan tadi digunakan untuk hal-hal yang memang tidak sesuai pada tempatnya kan. Nah, kemudian dari kami juga dari Jasara Harja tentunya mengumpulkan dana dari masyarakat kaitan dengan dana kecelakaan lalu lintas jalan tadi untuk masyarakat Kepri juga, karena apabila nanti masyarakat Kepri mengalami kecelakaan tentunya akan mendapatkan santunan kecelakaan dari Jasara Harja. Nah, untuk itu memang yang menjadi utama adalah kami semua bahu-membahu untuk memberikan informasi ini ke masyarakat secara terus-menerus ya. Terus-menerus baik di seluruh lapisan masyarakat, baik
yang ada di desa maupun ada di kota. Baik yang menggunakan kendaraan bermotornya motor maupun mobil juga gitu. Bahwa pajak kendaraan bermotor ini akan dikembalikan kepada masyarakat Kepri juga sendirian pada akhirnya. Itu pertama itu, terus yang kedua tentunya memang masyarakat lupa, bisa juga lupa ya kan, pajaknya kemarin mati kapan gitu ya. Nah kita juga saat ini juga bahu-membahu untuk mengingatkan itu bisa melalui penagihan, melalui juga WA Blast atau SMS Blast. Nah, intinya masyarakat itu kita sentuh gitu. Kita sentuh dengan cara apa? Ya dengan diingatkan melalui WA, melalui SMS, melalui surat penagihan, bahkan ada yang door to door ke perusahaan-perusahaan, semuanya, dan itu harus memang tersentuh itu sehingga nanti semua tak diingatkan. Nah, setelah itu tinggal memang masyarakat sendiri yang memang diberikan kesempatan untuk mengambil keputusan kan, mau bayar sekarang atau mau nanti, tapi tetap kita diingatkan terus. Baik. Seperti itu. Baik Pak Guntur. Jadi ada effort, ada usaha bersama ya untuk bisa mensukseskan program ini. Nah, menurut Pak Guntur sendiri nih, selama program ini berjalan dari awal Juli ya Pak Abdullah ya. Tadi kita terus ingatkan supaya masyarakat sadar dan mau membayar pajak. Walaupun pilihannya dikembalikan kepada masyarakat mau bayar sekarang atau nanti. Untuk program ini Pak, selama program ini berjalan, ada masukan mungkin yang bisa di-share kepada bapak-bapak di samping Pak Guntur? Apa yang harus diperbaiki kira-kira, apa yang terasa, oh ini sebaiknya begini-begini? Ada yang ingin di-share? Barangkali silakan. Selama ini memang kami membawa di Samsat, baik Pak Kapan, Pak Webi, dan dari Jasra juga banyak action plan memang. Nanti tadi kayak mengingatkan melalui Blast, melalui door to door di perusahaan-perusahaan, kemudian juga ada upaya tadi ada umroh juga, ini kan gebiar umroh ini kan untuk mendorong masyarakat ada juga upaya misalkan ada voucher kan ya, lalu ada pembagian misalkan di Samsat itu sembako gratis ya, bagi yang ini itu memang upaya-upaya itu memang harus dilakukan secara kontinu dan memang masif gitu ya, karena masyarakat itu kan banyak dan tentunya selalu ada yang ingat, ada yang enggak. Nah itu memang kita harus selalu dorong terus ya. Dan terkait dengan perbaikan tentunya kami selalu bahu-membahu untuk saling kerjasama dan berdiskusi mana yang perlu kita perbaiki bersama, kita selalu perbaiki. Baik, wow, luar biasa ternyata kerjasamanya pemirsa. Untuk itu pemirsa jangan sampai melewatkan kesempatan membayar pajak sampai tanggal 30 Oktober ya Pak Abdullah. Benar. Siapa tahu berkesempatan mendapatkan undian, pergi umroh, pergi jalan-jalan gratis. Dibiayai dari program gebiar pajak kendaraan bermotor ini ya. Nah, ngomong-ngomong tadi bahu-membahu Pak Abdullah, saya juga mau bertanya nih mengenai tadi dari masyarakat, kembali lagi kepada masyarakat mengenai penguatan fiskal daerah nih dengan adanya digitalisasi, tata kelola, kontribusi, retribusi ya untuk peningkatan ekonomi nasional. Kira-kira bagaimana Pak progresnya dengan adanya digitalisasi, tata kelola, kontribusi dari retribusi ini? Silakan Pak Abdullah. Baik, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Undang-Undang HKPD, Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah, bahwa pemerintah daerah itu tidak hanya berkewajiban memungut pajak, tetapi di sana juga ada kewajiban pemerintah daerah untuk memungut retribusi daerah. Nah, ada di Provinsi Kepulauan Riau ada 14 OPD yang mempunyai tugas untuk memungut retribusi ini. Nah, kami melihat bahwa potensi retribusi ini jika kita lihat dengan basis Provinsi Kepulauan Riau ini adalah provinsi maritim, itu potensi untuk retribusi itu di sektor kepelabuhanan dan di sektor kelautan itu masih ada yang dapat kita tingkatkan dan di sektor yang lainnya. Nah, di mana kami melihat bahwa saat ini tata kelola tentang
pemungutan retribusi ini masih dilakukan oleh OPD itu secara sendiri-sendiri, tidak terintegrasi dan tidak tersistem. Nah, akibat dari itu kita kadang-kadang sulit mengontrol apakah ini sudah terpungut, realisasinya sampai di mana dan berapa sebenarnya yang sudah tercapai dari target yang sudah kita tetapkan. Makanya kami di tahun 2020 ini dengan gagasan saya sebagai Kepala Badan Pendapatan mencoba membuat suatu terobosan dengan proyek perubahan tentang digitalisasi tata kelola tentang distribusi daerah ini, dan kami akan mencoba membuat dengan satu sistem yang terintegrasi, dan insya Allah nanti sistem itu kami beri nama dengan Sipasti. Sipasti. Ya, sistem pemantauan distribusi. Dan itu nanti akan kita lihat secara real time dan kapan saja dan sudah terintegrasi. Nah, yang selama ini UPD ini melaporkan secara manual kepada Bapenda catat, bisa digabungkan baru ditampilkan. Dan setiap waktu kita selalu harus mendatangi OPD sejauh mana realisasi. Nah, ke depan kami berharap program ini akan segera kita wujudkan, dan saat ini juga sudah sampai ke tahap penyusunan peraturan gubernur dan sudah selesai diharmonisasi di Kementerian Dalam Negeri. Nah, kita kan juga melihat bahwa di masyarakat adanya gejolak pajak ya Pak ya di beberapa daerah itu penetapannya. Nah, kita kan tidak menetapkan tarif untuk kenaikan ini, tetapi kita lebih kepada tata kelolanya yang supaya nanti timbul di sana ada efek di mana ada efisiensi, transparan, ya kan, akuntabel yang benar-benar kita bertanggungjawabkan dan menghindari praktek-praktek pungutan liar dan segala macam. Nah, inilah tujuan dari digitalisasi untuk program distribusi ini. Nah, Abdullah, ini sebetulnya agak sedikit melenceng tapi juga agak berhubungan ya. Kondisi ekonomi makro kita kan sedang krisis ya, sedang tidak baik-baik saja gitu. Kira-kira apakah akan berdampak pada target tadi, meskipun sudah ada digitalisasi tata kelola kontribusi dan retribusi, apakah akan berdampak pada bagaimana masyarakat sadar untuk membayar retribusi misalkan? Baik, memang kita berharap bahwa makanya kita mencoba untuk memberikan apresiasi kepada masyarakat supaya animo masyarakat meningkat ya Pak untuk membayar pajak. Maka kita beri stimulus ini, program Gebiar Pajak, supaya minat masyarakat untuk membayar pajak itu meningkat. Karena memang kita nyadari bahwa memang ada pelambatan dari pertumbuhan ekonomi itu. Tetapi kan kita tidak boleh putus asa, kita harus tetap optimis bahwa kita harus membangun Kepri. Nah, membangun Kepri itu butuh uang. Nah, uang itu kan didapat dari pajak, ya kan, salah satunya, dan juga retribusi. Nah, pajak akan kembali kepada masyarakat untuk membangun, memperbaiki infrastruktur di bidang kesehatan, infrastruktur jalan dan lain sebagainya. Nah, dan kita berharap bahwa dengan adanya peningkatan partisipasi masyarakat membayar pajak, maka pendapatan kita juga meningkat, maka kita juga dapat lebih membangun Kepri ini menjadi lebih baik gitu. Dan saya berpikir kita harus optimis bahwa masyarakat harus diajak bersama-sama untuk membangun Kepri ini. Kami kan sebagai petugas harus tetap bekerja dengan semangat, dengan baik, menjalankan amanah ini. Terima kasih, Baik, terima kasih kembali Pak Abdullah. Tetap semangat ya Pak, masih ada waktu dan pasti semuanya akan tercapai di sesuai target, insya Allah. Baik pemirsa Batam TV, kita harus jeda lagi nih. Kita akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama kami. Expose Kepri. Program ini dirancang untuk memberikan sorotan khusus pada berita dan informasi dari berbagai sektor. Kedatangan Duta Besar India ini disambut oleh Kepala Dinas Pariwisata Kepulauan Riau. Usai ditambahkan sebagai Datuk Seri Satria Wijaya Negara, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menyempatkan diri mengunjungi Pulau Penyengat. Dengan tujuan terjadi peningkatan kerjasama khususnya di sektor pariwisata dan perdagangan yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak. Badan Karya Foundation 2 hadir dengan konsep yang begitu ceria,
dan kental dengan nuansa budaya Indonesia. Nongsa Resort Batam, yang merupakan gabungan beberapa resort yang berada di kawasan Nongsa Batam, menggelar acara Appreciation Night di Turi Beach Resort. Salah satu rumah sakit terkemuka di Cina yang dikenal dengan teknologi canggih dan metode pengobatan inovatifnya, secara resmi membuka kantor perwakilan di Batam, yang memiliki relevansi tinggi dengan masyarakat Batam dan Kepulauan Riau. Tayang setiap hari. Batam TV, Inspirasi Kepri. Selamat datang di Kepulauan Riau, surganya kuliner Indonesia. Kepulauan Riau tak hanya menawarkan keindahan alam, tetapi juga sebuah petualangan rasa yang tak terlupakan. Dan sekarang hadir di layar Anda, Yuk Makan di Kepri, program TV yang akan membawa Anda dalam petualangan kuliner tiada tara. Temui para koki lokal yang berbagi resep rahasia dan cerita di balik setiap hidangan. Jangan lewatkan kesempatan untuk merasakan sensasi kuliner terbaik Kepulauan Riau. Saksikan program Yuk Makan di Kepri untuk mengetahui keanekaragaman wisata kuliner yang ada di Kepulauan Riau hanya di Batam TV. Yuk Makan di Kepri, sedap betul. Dapatkan petualangan kuliner Anda di Yuk Makan di Kepri setiap hari di Batam Televisi. Yuk Makan di Kepri, sedap betul. Temukan pesona alam yang memukau, petualangan seru, dan kuliner lezat yang hanya ada di Batam. Dari aktivitas air yang mendebarkan hingga destinasi wisata yang memanjakan mata, Batam punya semuanya. Jelajahi ikon-ikon kota yang mempesona dan rasakan kehangatan budaya lokal. Dan jangan lewatkan sajian kuliner Batam yang menggugah selera, dari seafood segar hingga hidangan tradisional yang autentik. Belanja puas di pusat perbelanjaan modern yang lengkap dan nyaman. Batam, destinasi sempurna untuk liburan yang tak terlupakan. Saksikan program Amazing Batam, program yang memberikan edukasi kebudayaan, wisata religi, dan destinasi wisata yang ada di kota Batam hanya di Batam TV. Amazing Batam, enjoy the new city. Tayang setiap hari hanya di Batam Televisi. Amazing Batam, enjoy the new city. Pemirsa Batam TV masih di program Dialog Khusus dan masih membahas mengenai gebiar pajak kendaraan bermotor tahun 2025. Di segmen terakhir ini Bapak-Bapak kira-kira apa nih yang mau disampaikan kepada masyarakat pemirsa Batam TV khususnya mengenai program pemutihan pajak kendaraan bermotor atau gebiar pajak kendaraan bermotor ini? Silahkan dari Pak Abdullah dulu, barangkali silakan. Baik, terima kasih. Selamat sore pemirsa Batam TV. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada pihak Batam TV yang sudah mengundang kami untuk bersosialisasi kepada masyarakat, dan kami juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada masyarakat yang sudah mengapresiasi program yang kita luncurkan pada tanggal 1 Juli dan sampai dengan periode Agustus ini. Alhamdulillah animo masyarakat untuk membayar pajak meningkat 20%. Namun demikian kita berharap bahwa masyarakat tetap semangat, tetap hadir untuk membayar pajak, karena kami melihat dari potensi yang ada bahwa masih dari data yang ada di kita itu jumlah tunggakan kendaraan itu masih banyak. Karena kalau kita bicara Batam, khusus Batam, itu tingkat partisipasi pajak untuk membayar pajak itu masih di bawah 50%. Artinya ini kita mari sama-sama pemirsa yang melihat siaran ini, mari kita himbau keluarga atau tetangga atau ini untuk sama-sama kita membayar pajak ini
secara tertib dan supaya ya kita sama-sama bisa membangun. Nanti masyarakat mengusulkan perbaikan jalan dan sebagainya, tentu sumber untuk pembiayaannya adalah dari pajak dan retribusi ini. Dan sekali lagi kami mohon maaf jika dalam penyampaian kami ada yang kurang pas, dan jika ada memang hal-hal yang ingin ditanyakan masyarakat kepada kami selaku petugas Bapenda maupun Samsat, silakan datang dan atau kontak melalui website, melalui Instagram dan segala macam yang ada di Bapenda Kepri, dan kami senantiasa terbuka untuk perbaikan pelayanan di Provinsi Kepri ke depan. Mungkin itu, Pak. Terima kasih sekali lagi ucapkan, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Abdullah. Silakan Pak Mebi, closing statement. Baik, kami dari jajaran kepolisian menyampaikan kepada masyarakat, manfaatkan momen ini untuk melakukan pembayaran pajak. Silakan datang sendiri, jangan pernah membayar pajak melalui calo, Mbak. Nanti akan merugikan diri sendiri, akan tidak selesai nanti, bukannya selesai pajaknya malah nambah masalah. Kemudian dari kami lalu lintas Polda Kepulauan Riau menyampaikan kepada masyarakat untuk tetap berhati-hati dalam berkendara, utamakan keselamatan di jalan raya, karena keselamatan adalah yang utama lebih dari segala-galanya, karena keluarga kita menunggu di rumah. Kami mengucapkan terima kasih sudah diundang di Batam TV, sudah bisa menyampaikan kepada masyarakat untuk memanfaatkan momen ini. Silakan hadir masyarakat untuk datang membayar pajak. Jadilah masyarakat yang taat pajak dan tertib berlalu lintas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Gentur. Baik, terima kasih. Ini kami atas nama Jasara Harja Anwar Wilayah Kepri, mungkin yang bersama dengan Pak Mebi, Pak Kapan, bahwa momen ini merupakan momen yang sangat kesempatan buat teman-teman sekepri semuanya untuk dimanfaatkan membayar pajak, gitu kan. Belum tentu tahun depan ada kesempatan yang sebagus ini, dan dengan membayar pajak tentunya juga otomatis seluruh warga Kepri juga berkontribusi terhadap pemberian santunan kecelakaan keselamatan jalan, karena memang dana tersebut diperoleh bersamaan dengan pembayaran pajak. Kemudian untuk masyarakat Kepri juga agar berhati-hati dalam berlalu lintas, menggunakan perangkat berkendara yang lengkap, karena memang kami mempunyai data bahwa untuk saat ini juga masih belum terlalu dibandingkan dengan tahun lalu, angka kecelakaan itu hampir sama, sedangkan jumlah jalan juga makin banyak. Dan banyak kendaraan itu yang kecelakaan adalah pengendara sepeda motor. Dapat kami sampaikan juga bahwa untuk sampai dengan hari ini sudah 73 warga Kepri warga Batam yang meninggal dunia. Kita satu meninggal dunia, dan untuk yang luka-luka kurang lebih sekitar 400-an. Kami harap ke depan makin turun, dan dimulai dengan kesadaran masyarakat juga. Mungkin dari saya itu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih sekali Pak Abdullah, Pak Mebi, dan juga Pak Gentur atas waktunya dan sudah mensosialisasikan program Gebiar Pajak Kendaraan Bermotor tahun 2025 ini. Jadi untuk pemirsa Batam TV dimanapun Anda berada, gunakan kesempatan ini untuk segera membayar pajak. Siapa tahu Anda beruntung untuk
berhasil memenangkan undian dari Gebiar Pajak Kendaraan Bermotor ini. Hanya ada 1 orang, meskipun memiliki beberapa kendaraan ya Pak Abdullah, betul ya? Memiliki beberapa kendaraan, boleh didaftarkan untuk ikut undian, tapi pemenangnya hanya ada 1 dan hanya berlaku untuk perorangan, bukan badan usaha atau perusahaan. Iya Pak ya. Baik, pemirsa Batam TV, demikian program dialog khusus pada sore hari ini. Pada akhirnya saya Funky Goro harus pamit dari hadapan Anda. Terima kasih telah menyaksikan dialog khusus. Kita akan bertemu di program-program lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam.